Oke sobat otodidak, kali ini saya berada di salah satu proyek kita yang sudah selesai ini ya. Untuk lokasinya ini berada di Bangka, tepatnya di daerah Tobuali ya, Kecamatan Bangka Selatan ya teman-teman. Untuk dimensi kandang 12 kali 68 2 lantai ya teman-teman. Proses pengerjaan 2 bulan, mulai dari 0 sampai dengan finish ini sudah selesai saat ini, dan sudah serah terima dengan yang mempunyai kandang ya teman-teman. Nah, untuk kandangnya ya seperti ini ya kalau dilihat dari luar. Untuk deflektor menggunakan asbes karena memang untuk menekan budget juga. Dan di sini untuk biaya pembuatan kandang dan termasuk di kandangnya itu ya, untuk semua peralatan itu masuk di golongan low cost ya teman-teman. 12 kali 68 2 lantai. Untuk biaya pembuatan di sini adalah di angka 1M ya. Nah, murah ya teman-teman. Untuk perhitungan populasi standar, jika diisi 15 ekor per meternya itu di angka 24.000 ya teman-teman. Nah, ini untuk lokasi masih ditata, ini masih diratakan lagi ya. Nanti untuk tempat parkir, untuk yang lain itu masih disiapkan. Tapi untuk kandang sendiri sudah selesai. Itu. Oke, sekarang kita review ya teman-teman. Mumpung saya berada di sini. Ini mohon maaf sekali terlambat upload terus ya teman-teman, soalnya waduh, waktunya itu loh. Kadang-kadang saya suka sibuk teman-teman. Bukannya suka sibuk tapi sok sibuk ya. Oke, kita lihat bagian deflektor. Nah, untuk blower per lantai kita pasangkan 6 biji ya. Jadi ada 6 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 biji ya. 6 biji per lantai, tadi total ada 12 blower teman-teman. Nah, untuk sistem climate control ini menggunakan variable speed ya. Jadi putarannya itu pelan ini. Nah, itu pelan kan ya. Butterfly tidak terbuka full. Nah, ini karena low cost tadi ya teman-teman. Jadi untuk bagian belakang ini menggunakan terpal, tidak menggunakan plat galvalum. Jadi untuk menekan budget ya teman-teman di sini. Untuk menekan budget itu kita bisa otak-atik untuk material dari segi macam-macam sebenarnya ya. Jadi mulai dari peralatan, konstruksi. Yang penting jangan mempengaruhi dari performa kandang begitu ya. Kalau ingin otak-atik peralatan atau konstruksi itu jangan mempengaruhi performa kandang seperti itu. Jadi nanti kandang itu masih bisa beroperasi atau berfungsi secara maksimal ya. Nah, kalau di otak-atik terlalu parah atau terlalu minim, itu nanti kalau menurunkan performa kandang ya sama aja bohong gitu ya. Nah, untuk konstruksi utama di sini menggunakan INP 100 ya, full teman-teman. Jadi untuk mulai dari tiang, kuda-kuda ya, itu kuda-kuda tetap menggunakan INP 100 juga ya. Itu INP 100. Tiang, bentangan rangka balok lantai itu tetap menggunakan INP 100. Di sini untuk saluran irigasi pun sudah kita buat. Jadi nanti waktu musim hujan itu untuk air masih bisa dikendalikan begitu ya. Ini cukup besar ya untuk selokannya. Terdapat 2 pintu panen bagian samping-samping ya. Untuk terpal atau tirai ini ya, untuk terpal tirainya ini masih manual ya untuk sistemnya ya. Jadi tidak menggunakan handwind, nanti ketika ingin diturunkan itu masih sistemnya manual ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kandang sudah siap operasi teman-teman. Untuk listrik pun sudah terpasang, itu daya dari PLN.
sebesar 23 kVA ya. Dan itu genset juga baru disetting teman-teman sama tukang gensetnya. Karena di sini untuk genset itu bukan pengadaan dari kita ya, itu dari si owner. Itu makanya bukan wewenang kita ya. Itu genset sebesar 30 kVA itu teman-teman, menggunakan merek Mitsubishi. Oke, sekarang kita masuk bagian gudang. Nah, ini untuk gudang, ini berada di samping ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ingat pekerjaan kita yang beberapa project yang ada di Pekalongan, di Cirebon, itu gudang di samping ini sama teman-teman, di samping juga. Ini untuk pintu masuk ke gudang. Oh, sebelumnya kita lihat bagian inletnya dulu teman-teman ya. Jadi karena untuk menekan budget juga teman-teman, kandang di sini itu untuk tembok itu non plester aja ya. Jadi hanya batu bata seperti ini aja. Untuk lokasi lahan sih lebar ini teman-teman. Itu masih sisa lumayan ya untuk batas tanahnya. Nah, ini untuk inletnya, bagian sail deck. Itu untuk sail decknya ya. Kanan kiri teman-teman untuk sail decknya. Ini sail deck sudah kita tes juga, jadi sudah lancar. Jadi ketika pembuatan kandang dengan kita, itu kita semua sudah kita pastikan ya, waktu serah terima itu bahwa semua telah berfungsi dengan normal begitu ya. Nah, ini untuk kolam tampungan sail decknya teman-teman, terdapat 4 pompa ya. Jadi untuk 2 kanan kiri itu untuk lantai atas dan bawah masing-masing begitu. Nah, ini untuk airnya sudah terisi ya. Ini untuk sebelah bagian samping sini ya, karena ini memang batas yang sebelah sini teman-teman. Untuk batas lahan itu juga sudah mepet, tinggal ada space berapa ya, pokoknya sampai pohon itu ya, pohon kelapa itu kalau nggak salah itu. Jadi ini lurus ke sana udah habis ini teman-teman ya, tinggal ini aja lah. Oke, lanjut kita masuk ke dalam kandang teman-teman. Oh, ini tandan utama ya. Untuk tandan utama itu berada di sini ya teman-teman. Jadi ini untuk sistem airnya ya. Jadi dari sumur masuk ke gronteng. Jadi di kandang ini ada grontengnya teman-teman. Ada grontengnya, baru dari gronteng dimasukkan ke tandan utama ya teman-teman. Itu kapasitas 1000 liter, baru dibagi ke masing-masing len minum atau masing-masing len kandang ya. Nah, masuk ke dalam kandang dan itu nanti dibagi untuk ke masing-masing lantai begitu, baru dibagi ke line minum. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke dalam kandang. Nah, ini untuk lahan itu masih proses pengerjaan, nggak tahu ini mau digimanain. Soalnya yang punya kandang ini ya lahannya besar teman-teman. Kalau di sini tanah masih murah. Kalau di Jawa punya tanah segini ya wis wah, wong sugih itu ya teman. Kalau di Jawa di tempat saya itu tanah udah mahal, daerah Magelang itu. Tapi ya tergantung lokasi juga ya. Oke, lanjut masuk ke dalam kandang. Ini masuk dalam gudang dulu teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk gudangnya ya. Di sini gudang, nanti untuk tempat pakan ya masuk dari sini, ditaruh di dalam sini ya. Jadi ada perubahan desain dari desain awal kita yang tadinya
bagian untuk ruang JC itu di belakang, tapi ini dibalik jadi di depan sini ya teman-teman. Ini nanti untuk tempat makan, dan situ untuk tempat tidur ABK ya, itu lantai 2. Dan untuk kontrol climate control dan kelistrikan berada di sini semua. Nah ini untuk panel pengganti atau switch jika PLN mati ke genset perpindahannya itu berada di sini ya, termasuk panel MDP juga. Masih manual ya teman-teman, karena memang disesuaikan lagi ya teman-teman, disesuaikan dengan budget, jadi masih manual. Dan untuk climate control full variable speed ya teman-teman. Untuk mode directnya langsung berada di panel belakang, jadi ini hanya kontrol saja tanpa ada switch blower berapa, karena memang full variable speed yang digunakan gitu. Dan nanti untuk directnya jika terjadi masalah dengan inverter itu berada di belakang begitu. Nah, jadi di sini untuk mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, ini kok kontrolnya cuma satu? Karena untuk kontrol ini kita custom sendiri ya teman-teman. Jadi ini kita custom sendiri, ini digunakan untuk 2 lantai. Tapi untuk sensornya tetap masing-masing sendiri ya teman-teman. Dan di sini sudah dikasih LCD ya, jadi seperti ini ya. Ya ini di sini ada farm 1, farm 2, ini kita jadikan satu. Ini untuk menekan budget juga ya. Jadi untuk kontrolnya itu hanya satu, tapi ini untuk settingan 2 lantai ya. Dan masing-masing ya, tidak terus jadi satu settingan enggak, tapi tetap sendiri-sendiri. Jadi di sini ada farm 1, farm 2. Nah ini untuk sekarang ini mode manual ya. Mode manual speed 10 Hz, dan untuk lantai 2-nya ini adalah 8, 7 ya, 7,8 ya. Dan untuk suhunya 26 derajat, dan yang farm 2 27. Jadi ini kita custom sendiri begitu ya teman-teman. Lagi-lagi untuk sistem seperti ini kita menyesuaikan budget juga ya. Jadi kita custom lagi begitu ya. Oke, lanjut. Di situ ada kamar mandi. Nah, ini kemarin itu kamar mandi ini juga ada tambahan juga teman-teman. Jadi yang punya kandang itu minta di keramik ya. Nah, minta di keramik seperti ini. Oke, dan di sini ada groundtank ya. Ini sudah groundtank, jadi di sini ada 2 skat untuk groundtanknya, dan di situ untuk masuk, di sini untuk keluar ya. Di situ ada pompanya. Oke. Sekarang kita masuk dalam kandang teman-teman. Biasa ada jendela kecil untuk ngintip ya, atau untuk melihat kondisi dalam kandang. Oke, masuk dalam kandang ya teman-teman. Nah, ini untuk kondisi di dalam kandang. Kondisi di dalam kandang untuk len pakan terdapat 5, dan untuk lem minum terdapat 4. Seperti ini ya. Nah, ini sudah siap. Jadi ini rencana check in itu bulan Februari ya teman-teman. Bulan Februari rencana check in. Insya Allah itu mudah-mudahan ya berjalan lancar ya teman-teman. Tracking system manual ya, masih pakai tandon biasa ya. Dari tandon baru dibagi masing-masing len minum gitu. Cooling pad, tirai manual. Oke. Untuk konstruksi sendiri teman-teman, ini menggunakan INP 100 dan dengan sistem pedestal ya. Jadi ini pedestal setinggi 50 cm ya. Ini pedestalnya. Naik 50 cm baru ke besi ya. Nah, ini untuk ketinggian lantai, itu kita setting di angka 2 meter ya teman-teman. Nah, untuk bersihnya di bawah ini ya. Di bawah ini adalah 190 teman-teman. Begitu. Nah, untuk lantai 2 ya, ini karena di sini untuk di RAB itu tercantum adalah bambu ya dulu ya teman-teman. Nah, saya hitung-hitung itu karena bambu itu ternyata kalau kita datangkan dari daerah Magelang atau dari daerah Jawa tempat saya tinggal, itu ternyata lebih mahal berarti ongkosnya teman-teman. Nah, dan saya hitung-hitung dengan pembelian kayu di sini atau papan kayu seperti ini ya, ternyata lebih murah pakai papan kayu. Nah, akhirnya kita gantikan yang tadinya lantai bambu itu kita menggunakan papan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini papan ya, dan untuk kasonya ini ya, ini
ukuran 46 ini teman-teman. Ini papanya itu 2 cm. Nah, seperti itu. Nanti kita sesuaikan dengan lokasi juga seperti itu ya teman-teman jadinya. Nah, ini untuk pemanas itu ya. Untuk pemanas ada 2. Itu menggunakan Sumo. Itu bahan bakar gas ya teman-teman. Jadi ini per lantai ada 2 unit pemanas dan total ada 4 unit gitu ya. Nah itu calon ABK itu baru pasang tirai untuk sekat brodingnya ya. Tirai brodingnya teman-teman. Nah itu baru dipasangi. Oke. Ya untuk kondisi lantai bawah seperti ini ya. Nah, ini jadi masih rabat beton ya untuk lantai bawahnya, biasalah ya, karena untuk sistem panggung itu akan memakan biaya lebih tinggi teman-teman gitu. Nah nanti disesuaikan lagi dengan lokasi ya teman-teman. Kalau lokasi teman-teman banjir ya itu sebaiknya di panggung begitu ya. Nah kalau di sini kan enak ya, areanya area kering ya, dan tanahnya pun tanah berpasir begitu, deket banget sama pantai ini teman-teman lokasinya itu. Oke, sekarang kita lihat ke lantai 2-nya. Masuk ke lantai 2. Nah, ini lantai 2 untuk terpal lantai sudah terpasang. Ini untuk plafon juga ada oke ya, udah oke semua. Jadi semua sudah kita pastikan bahwa semua sudah berjalan normal dan sesuai RAB dan sesuai perjanjian awal begitu ya. Kita pastikan semua teman-teman. Nah, ini untuk plan minum sudah oke, sistem minum sudah oke, airnya pun sudah terisi ya. Jadi ini plan minum itu sudah terisi air semua ini ya, semua sudah kita pastikan. Nah ini ada airnya teman-teman. Kalau nggak percaya, ini pasti kita sudah pastikan semua teman-teman. Nah itu udah, wes keluar ini. Ini semua sudah kita pastikan. Untuk feeder standar ya, ini masih menggunakan seperti ini ya, yang 6 kilo ini teman-teman. Jadi untuk sistem dalam kandang itu memang sangat variatif, sangat banyak. Untuk peralatan pun sangat banyak ya. Jadi sangat bisa sekali disesuaikan dengan budget begitu ya. Jadi untuk pembuatan kandang seperti ini tuh sebenarnya saya sendiri kalau di telepon ya teman-teman, terus ditanyai, Mas buatkan untuk estimasi biaya pembuatan kandang dengan dimensi sekian itu berapa, itu ya saya kadang-kadang bingung teman-teman ya. Itu tadi saya sudah berulang kali dan saya sudah utarakan di video sebelumnya ya. Jadi kalau pembuatan kandang itu sangat bisa disesuaikan. Jadi kalau ingin membuat kandang itu silahkan ukur dengan kemampuan kalian ya. Jangan terlalu dipaksa ya teman-teman. Begitu. Nah, jika dengan populasi banyak, menginginkan populasi banyak tapi dengan budget yang mepet ya mendingan jangan dulu begitu ya. Kalau saran saya ya dengan budget yang ada dulu lah, itu jadinya berapa. Yang penting dengan sistem yang oke begitu ya. Nah, itu kan nanti keuntungannya setelah berjalan itu bisa dikumpulin dulu untuk memperluas kandang atau memperbesar kandang atau untuk upgrade kandang lagi begitu ya. Nah ini seperti ini kan juga sudah lumayan ya teman-teman. Dengan performa ya kalau perhitungan saya tetap oke lah seperti ini ya. Jadi tidak asal buat kandang saya juga gitu. Nah ini untuk sensor ya. Untuk sensor kita tetap menggunakan sistem Modbus ya. Jadi untuk
Sensor itu berada di sini, kelembapan, dan ada 2 sensor ya, ada sensor kelembapan dan sensor suhu. Sebenarnya untuk sistem ini ada 3 sensor ya, yaitu sensor suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Tapi untuk sensor kecepatan angin karena memang lagi-lagi untuk menekan kos, jadi tidak kita berikan begitu ya. Nah, ini kan harusnya ada 3 ya, ini temperatur, humidity, dan wind speed atau kecepatan angin begitu ya. Untuk sensor sendiri sudah saya sisakan kabelnya, nanti bisa ditarik ya, ditarik mundur lagi untuk mengukur suhu di plong belakang gitu ya. Nah, terpaling mabur-mabur lagi tuh teman-teman. Untuk air flushing ya, ini untuk flushing air minum juga sudah tersedia, dan ini sudah dialirkan ke selokan juga ya. Nah, ini untuk panel belakangnya. Jadi nanti untuk sistem direct, jika itu nanti inverter bermasalah atau climate control bermasalah, itu nanti langsung bisa dari panel ini ya. Nanti di dalamnya itu ada kontrolnya begitu ya teman-teman. Ini kecepatan rendah ini teman-teman. Ini tadi itu kecepatan 7 Hz ya, seperti ini ya. Anginnya sudah kerasa juga. Ini kalau untuk brooding itu enak, ini udara segini. Nanti kalau masih terlalu kenceng nanti bisa dimatikan 2 blower. Jadi hanya memakai 4 blower saja atau 3 blower saja, nanti terserah teman-teman. Ya, sesuai kebutuhan saja nanti. Untuk rangka plafon seperti biasa ya teman-teman, kita menggunakan Holo 24 ya. 24 dengan sistem, sekarang kita rubah untuk sistem rangka plafonnya, kita masih modal sistemnya baut. Jadi ini nanti ada baut ya teman-teman, untuk mengukur atau untuk menyetel level kerataan rangka plafon begitu ya. Jadi nanti bisa disetel gitu. Tapi ya mendingan gak usah di setel, ini sudah kita ukur soalnya. Jadi ini dengan spek yang low cost ya teman-teman, itu sudah jadi kandang seperti ini ya. Itu sudah lumayan ini teman-teman. Untuk len pakan 45 ya, manual biasa karena 45. Karena manual ya, karena manual jadi len pakan minum itu ada 45, 4 len minum, 5 len pakan. Untuk sistem climate control variable speed, konstruksi menggunakan INP 100 ya. Untuk tuas ganti pemindah antara PLN dan genset masih manual ya, belum ATS ya, belum otomatis ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin buat kandang itu sesuaikan dengan budget kalian saja ya, jangan terlalu dipaksa ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk review salah satu proyek kandang kita yang berada di Bangka, tepatnya di daerah Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan ini ya teman-teman. Saat ini proses sudah selesai dan sudah kita pastikan semua berjalan dengan normal begitu ya, tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan kandang ini bermanfaat bagi yang punya kandang, hasilnya barokah ya. Mungkin teman-teman yang ingin buat kandang dengan kita bisa hubungi salah satu nomor yang telah saya sediakan di kolom deskripsi ataupun berada di video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel kami. Jangan lupa juga untuk like dan share. Akhir kata, sekian dan terima kasih.